Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Jangan lupa pakai maskernya. Jangan lupa minum vitaminnya gitu ya. Jaga kondisi tubuh kita agar tetap sehat. Materi kali ini kita berbicara tentang ragam lead media cetak, ada 12 lead gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu, minggu lalu sudah saya jelasin, tapi ini akan dijelaskan secara lengkap dengan contohnya, dengan PPT-nya, biar teman-teman tuh lebih memudah dalam mempelajarinya ya. Ini adalah salah satu bentuknya, tergantung kalian mau ngambil angle apa saat nulis di surat kabar gitu ya. Yang pertama itu kita akan berbicara apa sih yang dimaksud dengan teras berita atau lead. Teras berita atau lead adalah paragraf pertama yang memuat fakta atau informasi terpenting dari keseluruhan uraian berita. Nah, itu ya. Jadi paragraf pertama kalau teman-teman menulis itu namanya lead gitu ya, gampang gitu. Ada fungsi 4 teras berita. Yang pertama adanya atraktif, yang kedua introduktif, yang keempat korelatif, yang keempat kredibilitas. Ini adalah salah satu fungsi utamanya atraktif, ada hubungan, orang membacanya ingin membaca terus. Terus ada introduktif, ada intro yang digunakan saat dalam konteks judul, ada korelatif, ada hubungan antara judul dengan lead, dan juga kredibilitas. Kredibilitas ini dimaksudkan sebagai hal yang nyata, yaitu sesuatu yang real, tidak dibuat-buat. Yang pertama ada jenis teras berita. Yang pertama adalah wu lead. Apa yang itu wu lead? Adalah unsur siapa atau pelaku peristiwa memiliki nilai berita news value yang lebih besar, kuat, atau lebih tinggi dibandingkan dengan unsur yang lain. Teras berita wu terbagi dari 2 jenis, teras berita siapa individu dan teras berita siapa institusi. Contohnya adalah lead pemberitaan tentang public figure, ya, karena lead siapanya artis gitu ya, karena dia public figure terkenal, jadi orang mengangkatnya, jadi orang ingin tahu, jadi orang pengen kepo, ya, kayak kasusnya si Lesti gitu ya, kayak gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuknya. Yang kedua ada unsur what lead, yaitu unsur apa peristiwa memiliki nilai berita atau news value yang lebih besar. Itu adalah memiliki unsur apanya yang pengen dilihat dalam konteks menulis leadnya. Contohnya adalah lead berita tentang kecelakaan rombongan para menteri, ya. Yang dilihat adalah peristiwa kecelakaannya, tapi karena di sini unsur apanya, yaitu karena peristiwa tersebut kecelakaan orang udah biasa, tapi kecelakaan ini adalah yang melibatkan para menteri. Jadi ada unsur apanya nih, ya, kecelakaan, tapi karena yang kecelakaannya menteri, jadi bisa diangkat menjadi sebuah lead, sebuah tulisan di awal paragraf gitu ya. Yang ketiga ada when lead, teras berita kapan gitu ya, yaitu unsur waktu peristiwa memiliki nilai berita yang lebih besar, ya, unsur waktunya kapan. Contohnya adalah saat misalnya wartawan menulis berita tentang G30 SPKI, ya. Kenapa? Dia pengen menulis leadnya itu waktunya, karena ini adalah diberitakan setiap tanggal 30 September. Ada nilai jual yang mereka tuliskan di awal paragraf dia, peristiwa 30 September. Nah, dia ingin menerangkan berita kapan, unsur waktunya yang coba diangkat dalam sebuah tulisan paragraf pertama dalam unsur lead waktu, ya. Yang keempat adalah unsur where, ya, yaitu teras berita di mana, ya, unsur di mana peristiwa memiliki nilai berita, ya. Kata kuncinya unsurnya di mana nih, di mananya nih, ya. Contohnya adalah ketika wartawan menulis lead berita tsunami Aceh. Kenapa disebut di sini adalah di mana? Karena di sini peristiwa menewaskan ribuan korban yang terjadi di Aceh. Jadi tsunami itu terjadi di Aceh. Orang akan ingat terus karena peristiwa ini banyak menelan korban jiwa. Ya, jadi unsur inilah yang akan diangkat gitu ya. Kata kuncinya di mana nih? Ya, di Aceh. Apa? Tentang tsunami. Nah, ini adalah salah satu bagaimana pedoman teman-teman menulis unsur tulisan berbicara tentang lead. Nah, itu adalah salah satu bentuknya ya. Sebenarnya masih banyak kita berbicara tentang unsur lead itu di mana tempat, misalnya tentang kemarin gempa bumi gitu ya. Itu bisa ditulis dalam konteks di mana, misalnya Sukabumi, gempa buminya. Nah, ini adalah salah satu contoh unsur lead where, ya, unsur di mana. Yang keempat adalah why. Why itu mengapa, ya. Yang ditekankan dalam tulisan lead ini adalah unsur mengapa memiliki nilai berita yang sangat besar,
kuat dan tinggi. Mengapa? Ya, misalnya contoh lead berita tentang produk makanan Sang Pisang Kaisang Pangarap. Ya, orang yang jualan pisang banyak, tetapi karena di sini adalah yang jual itu adalah Kaisang Pangarap itu anaknya Pak Jokowi, jadi produk ini terkenal gitu loh ya. Ada nilai jualnya. Mengapa? Karena ada unsur antara pemiliknya dengan anak Pak Presiden penjualnya ya. Yang berikutnya adalah lead who ya, unsur bagaimana, memiliki nilai berita yang lebih besar. Kata bagaimana. Contohnya adalah lead berita Jaksa Pinangki yang baru ini ya. Ternyata kenapa dia dan buronan Joko Chandra. Peristiwa ini ditulis karena kenapa? Kok bisa ya antara jaksa yang menangani kasus dengan yang ditangani Joko Chandra punya hubungan erat. Ini nggak boleh gitu loh. Harusnya ada jaga jarak antara lead. Nah ini gitu ya. Akhirnya muncullah korupsi kecil gitu ya, suap kecil yang dilakukan. Nah ini adalah unsur bagaimana ya, unsurnya yang akan ditulis dalam konteks paragraf pertamanya. Itu adalah salah satu bentuknya yang coba ditulis ya. Yang berikutnya adalah kontras, lead kontras, ters berita kontras, yaitu unsur kontras atau kontras lead suatu yang berlawanan ya. Pada subjek pelaku peristiwa diyakini memiliki nilai berita yang lebih besar. Contohnya adalah lead berita Gayus seorang pegawai pajak. Masih ingat ya, si Gayus yang memiliki harta miliaran sedangkan gajinya jutaan. Dari mana ngumpulinnya gitu ya? Masih muda, punya uang miliaran, punya villa, punya mobil mewah. Ya, pegawai pajak ternyata dia adalah memiliki kebedaan itu ya. Jadi orang bisa nulis ya, pegawai pajak gitu ya, gajinya jutaan tapi punya rumah besar, punya mobil. Nah, itu yang disebut dengan lead kontras dalam sebuah tulisan tersebut. Yang kedelapan adalah lead question ya, ters berita kutipan ya. Jarang banget saya temukan ini ya. Tapi ada juga orang yang menulis, yaitu perkataan langsung yang dilontarkan oleh narasumber dijadikan sebagai pedoman awal dalam tulisan tersebut. Ya, leadnya adalah perkataan Menteri Keuangan ya, dikutip Indonesia sudah resesi. Ya, katanya cuma itu doang ya. Nah, kata tersebutlah bisa dijadikan sebagai perkataan langsung yang dilontarkan saat diucapkan. Biasanya artis juga ada ngomong no comment. Hanya kata itu bisa jadi berita gak? Bisa. Ya, itu bisa dijadikan sebuah lead. Ya, gitu. Artis ini mengucapkan lead. Nah, gitu. Itu salah satu bentuknya. Bagaimana cara teman-teman menulisnya. Itu adalah teras berita tentang sebuah kutipan. Yang kesembilan adalah berita pertanyaan, pertanyaan, yaitu unsur pertanyaan yang dilontarkan oleh narasumber atau pelaku peristiwa yang diyakini memiliki nilai berita. Nah, apa nih contohnya? Contohnya adalah perkataan koruptor saat ditanya konfirmasi oleh wartawan, ditanya tuh dia tuh ya, kata siapa saya korupsi? Saya nggak korupsi kok. Nah, itu kata tersebut ya. Padahal wartawannya udah akhirnya dicatat tuh ya. Ya, itu adalah salah satu dia minta catat bahwa saya tidak korupsi. Nah, itu langsung bisa dijadikan sebagai lead pertanyaan ya. Ya, pertanyaan yang akhirnya ditulis oleh seorang wartawan itu ya. Yang berikutnya yang ke-10 ya. Ada yang namanya teras berita pemaparan, lead descriptive, yaitu unsur suasana atau situasi yang melekat dalam suatu peristiwa yang terjadi memiliki nilai berita. Contohnya adalah ditulis pada tulisan future. Kenapa? Teras berita pemaparan. Ya, kan kalau nulis lead kayak gitu ya. Agak-agak tulisannya di awal agak lebay gitu ya. Tapi emang begitu, tapi bukan lebay yang lebay banget, tapi itu fakta dan nyata. Indahnya pagi ini gitu ya, kayak orang memuji gitu ya. Nah, itu adalah salah satu cara menulis tulisan future ya. Di paragraf pertamanya kayak gitu ya. Begitu juga, jadi nomor 10, 11, 12 ini biasanya lebih kontennya tulisannya di majalah ya. Naratif lead, teras berita bercerita unsur realitas cerita yang terdapat dalam suatu peristiwa yang terjadi memiliki nilai berita. Sama, ini biasanya di tulisan future, adanya di majalah ya. Jadi ini adalah salah satu rangkaian teras bercerita unsur realitas cerita ya. Pagi yang cerah, segala macam, matahari yang begitu
menyilaukan. Nah, itu adalah salah satu teras berita tentang bercerita, ya, bercerita. Nah, yang berikutnya adalah nomor 12 ya, 12 atau yang terakhir ya. Yang 12 itu adalah exclamation lead, teras berita menjerit. Jarang banget ini ya. Apa itu? Unsur jeritan atau teriakan yang dilontarkan oleh narasumber atau pelaku peristiwa memiliki nilai berita. Ya, lead ini biasanya ditulisan dalam future juga. Kalaupun ada di media cetak gitu, dalam koran biasanya, misalnya orangnya ada orang misalnya lagi pidato, tiba-tiba ada yang teriak, dia bilang koruptor gitu. Nah, itu bisa dijadikan sebagai lead apa? Nah, jadi itu bisa ada ucapan-ucapan itu yang bisa dijadikan sebagai teras berita menjerit. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Teman-teman tetap semangat, mudah-mudahan biar dikit tapi bermanfaat, mudah-mudahan bisa paham. Itu aja, terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.